Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Subhi Saleh, NIM 224110402323. Dan saya hormati pada Bapa Dosen Muhammad Nur Halim selaku pembimbing mata kuliah Desain dan Pengembangan Kurikulum PAE. Dan saya ingin menjawab soal OTS-nya. Soal yang pertama, jelaskan urgensi mata kuliah Desain dan Pengembangan Kurikulum PAE ini bagi anda sebagai calon guru. Kemukakan urgensi secara teoritis dan praktis. Jawab. Menurut pendapat saya, memahami landasan teori kurikulum PAE dalam mata kuliah ini, calon guru akan mempelajari landasan teori yang menjadi dasar pengembangan kurikulum PAE. Dengan memahami landasan teori tersebut, calon guru akan dapat merancang dan mengembangkan kurikulum. Teoritis, iaitu desain dan pengembangan kurikulum PAE secara teori memiliki urgensi yang tinggi kerana memungkinkan pendidikan untuk merancang kurikulum yang efektif dalam mencapai tujuan pendidikan Islam. Metode pembelajaran iaitu sesuai dengan karakteristik siswa, menerapkan sistem evaluasi dan mengintegrasikan aspek kehidupan yang relevan dengan pengalaman siswa. Praktisnya iaitu desain dan pengembangan kurikulum PAE secara praktis memiliki urgensi seperti membantu dalam menentukan materi dan metode pembelajaran yang relevan, meningkatkan kualitas siswa pembelajarannya, memperkuatkan identitas keislaman, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan relevansi dengan kondisi sosial dan budaya. Soal yang kedua, jelaskan pengertian dari hidden kurikulum, kemudian hidden kurikulum atau kurikulum tersembunyi, iaitu adalah konsep dalam pendidikan yang merujuk pada nilai-nilai sikap dan norma yang tidak diajarkan secara eksplisit dalam kurikulum rasmi tetapi dipelajari oleh siswa melalui pengalaman dan interaksi mereka di dalam lingkungan pendidikan. Kemukakan dua hidden kurikulum yang anda belajari ketika dalam pembelajaran di mata kuliah ini, lengkap dengan sistem pembelajarannya. Yang pertama, setiap mahasiswa itu berdoanya sebelum memulai pembelajarannya, di mana sebelum memulai perkuliahannya, dosen memerintahkan mahasiswa berdoa dengan khusyuk, di mana buku dan HP harus disimpan terlebih dahulu. Mengajarkan kedisiplinan di mana saat awal kuliahnya mahasiswa dan dosen memiliki perjanjian. Keterlambatan dengan hal tersebut menghindarkan mahasiswa terlambat datang ke kelas dan membuat lebih disiplin waktu. Baik, kemukakan dua hidden kurikulum yang anda pelajari dari setting lingkungan di kampus ataupun di luar kelas, lengkap dengan menjelas bentuk setting tersebut, iaitu mengajarkan untuk bertanggungjawab dalam kebersihan lingkungannya, membersihkan kamar mandi setelah menggunakannya, membuang sampah pada tempatnya, melatih dalam berintegrasi dengan lingkungannya. Sebagai mahasiswa, kami dituntut untuk menjadi peribadi yang harus memiliki banyak relasi. Maka dari itu, saya terlatih untuk berintegrasi dengan mahasiswa lain. C. Kemukakan strategi apa yang anda lakukan ketika anda nanti menjadi guru PAE untuk memunculkan sebanyak mungkin hidden kurikulum
positif baik di kelas maupun di luar kelas, iaitu diskusi kelompok, bermain peran, mengadakan kegiatan projek, pembinaan dan membimbingkan. Soal yang ketiga, jika anda sebagai guru PAE dan hendak menerapkan model social function kurikulum dalam pembelajaran anda, bagaimana anda akan mendesain pembelajarannya? Jawabnya, pembelajaran berbasis projek di mana peserta didik diberikan projek yang berkaitan dengan masalah sosial atau kebutuhan masyarakat. Pembelajaran di luar kelas, nantinya peserta didik dapat menerapkan social function dalam kehidupan bermasyarakat. Model social function kurikulum itu cara buat desainnya dengan mengutamakan aspek sosial dari siswa ataupun murid dalam pembelajaran. Soal yang keempat, jelaskan satu desain pembelajaran yang anda diketahui. Kemudian jelaskan aplikasinya dalam pembelajaran PAE. Jawabnya, salah satu desain pembelajaran yang saya ketahui iaitu pembelajaran kooperatif, di mana peserta didik didorong untuk bekerja sama dalam kelompok untuk mencapai tujuan pembelajarannya bersama, di mana peserta didik bekerja sama untuk memecahkan masalah, mengembangkan projek atau tugas tertentu. Cara mengaplikasinya iaitu dengan cara membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok, lalu peserta didik diberikan materi seperti sejarah Islam, lalu peserta didik diberi tugas untuk memecahkan masalah bersama-sama dengan mengembangkan materi tersebut. Bagi saya kurang lebih mohon maaf. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.